Halo, um, ini aku habis ngajar gitu ya. Ini udah mau maghrib. Tapi kayaknya tuh ada hal yang aku lagi pengen share banget hasil tadi ya diskusi di kelas. Dan aku pikir ini sangat menarik gitu. Aku lagi pengen bahas tentang Islamofobia di Eropa. Kenapa gitu? Mungkin sedikit konteks. Jadi ini aku baru aja selesai ngajar mata apa namanya masuk kelas mata kuliah HI Eropa gitu. Buat teman-teman dari alumni HIUGM mungkin udah kenal dengan Pak Muhadi Sugiono gitu ya. Hari ini saya mengajar dengan semester ini saya mengajar dengan beliau, dan hari ini cukup spesial karena kita ada dosen tamu, yaitu Wakil Dubes Uni Eropa di Indonesia gitu. Nah, dan ini sorry kalau misalnya gambarnya jadi gelap ya, karena aku udah coba untuk apa ya menambahkan exposure-nya dan lain-lain, tapi kayaknya ini udah paling maksimal gitu. Oke. Nah, aku mau cerita tentang diskusi menarik tadi di kelas gitu ya dari Pak Wakil Dubes ini. Beliau namanya Pak Stefan Mekati gitu ya. Beliau di urusan politic affairs dan juga public information. Dan tadi Pak Stefan ini cerita tentang bagaimana EU berperan sebagai aktor global atau aktor dalam politik internasional gitu. Ya, ada banyak hal yang didiskusikan, dan yang menarik itu tadi dari teman-teman mahasiswa gitu ya, yang ada yang nanya tentang munculnya gerakan sayap kanan di Eropa gitu, dan kaitannya dengan rasisme, diskriminasi, termasuk Islamofobia. Nah, aku pikir awalnya kenapa aku pengen bahas ini di podcast gitu, mungkin aku pikir buat teman-teman yang nggak bisa datang kelas, tadi aku nggak bisa ikutan kuliahnya, mungkin ada hal yang bisa aku bagikan gitu ya dari diskusi ini. Aku pikir kalau misalnya kita bicara tentang Islamofobia, itu menjadi satu isu yang paling sering dibicarakan di Indonesia kalau kita bicara mengenai Eropa gitu ya. Kalau boleh dibilang ini stereotip atau stigma yang cukup tinggi antara bagaimana masyarakat di Indonesia atau setidaknya masyarakat di Asia melihat Uni Eropa. Nggak lepas dari adanya banyak praktek-praktek diskriminasi, stereotip, terutama bagi kelompok-kelompok Muslim di Eropa gitu. Nah, aku juga termasuk yang buatku kenapa aku tertarik bahas ini, karena ada informasi menarik gitu ya, yang setidaknya menurutku bisa memberikan pandangan yang berbeda mengenai bagaimana sih sebenarnya Uni Eropa itu menghadapi isu diskriminasi gitu ya, dan juga Islamofobia ini gitu. Nah, jadi tadi ada mahasiswa yang nanya apa kebijakan Uni Eropa gitu tentang Islamofobia ini. Jadi buat yang mungkin belum paham gitu, Islamofobia itu adalah sebuah terminologi yang mewakili bentuk-bentuk diskriminasi terhadap kelompok Muslim gitu. Jadi ada misalnya contoh praktek-prakteknya, misalnya dengan membakar Al-Quran gitu ya, atau bahkan tidak memberikan pekerjaan karena semata-mata dia adalah Muslim gitu ya. Ya memang boleh dibilang gitu, masih ada praktik-praktik yang seperti itu terjadi di Eropa. Dan aku pikir informasi yang diberikan oleh Pak Stefan ini bisa menambah sudut pandang baru, karena Pak Stefan cerita sebenarnya Uni Eropa itu punya yang namanya Agency of Fundamental Rights, atau kalau teman-teman lihat gitu ya di Google searching, kata kuncinya FRA, Uni Eropa gitu, Fundamental Rights Agency Uni Eropa, European Union gitu ya. Nah, aku pikir tadi pas aku dengar Pak Stefan cerita itu, aku langsung googling, langsung ketemu, dan ada satu laporan yang menarik sebenarnya. Judulnya tentang, kalau nggak salah, Discrimination and Islamophobia gitu. Laporan ini ditulis atau ya dipublikasikan sekitar tahun 2011. Jadi mungkin cukup lama ya. Dan
apa namanya, sayangnya tadi laporannya panjang banget, seratusan halaman lebih. Aku cuman baru sempat baca eksekutif summary-nya. Mungkin nanti aku bisa bahas di kalau ada kesempatan di video lain aku bahas secara detail. Tapi aku pikir ini hal yang menarik yang mungkin di Indonesia kita belum banyak bicarakan gitu ya. Bahwa sebenarnya Uni Eropa itu juga punya kebijakan untuk combating Islamophobia atau melawan Islamofobia. Salah satunya dengan membuat report ini. Jadi report ini, Discrimination and Islamophobia itu isinya bagaimana sebenarnya Uni Eropa itu merekognisi, mengakui bahwa satu, Islamofobia itu bukan praktek yang bagus gitu, dan mereka juga memberikan ini ya, isinya itu laporan-laporan bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh kelompok muslim di Eropa tuh seperti apa. Nah, aku tuh langsung kepikiran gitu, mungkin sebenarnya buat teman-teman yang selama ini ada minat gitu ya untuk melakukan kajian riset lebih lanjut tentang Islamofobia, bisa make laporan ini ya sebagai salah satu sumber yang kalau udah dibilang mewakili perspektif dari Uni Eropa. Terus ada cerita menarik juga, misalnya contoh Pak Stefan itu dari Prancis, dan dia cerita sebenarnya secara hukum gitu ya, di Prancis itu tidak boleh ada survei yang mengatasnamakan ethnicity ataupun identitas. Jadi maksudnya pemerintah Prancis tuh melarang gitu ya survei-survei itu menanyakan tentang etnisitasmu apa, identitasmu apa gitu. Jadi menurut Pak Stefan, dia bilang kalau misalnya ditanya gitu ya, ada berapa jumlah muslim di Prancis misalnya, atau ada berapa jumlah orang keturunan Maroko, Tunisia di Prancis, nggak ada data resminya karena sebenarnya itu dilarang gitu untuk menanyakan hal itu. Nah, ini menarik sebenarnya karena menurut Pak Stefan ini salah satu bentuk mencoba untuk salah satu bentuk bagaimana negara gitu ya mencoba untuk tidak mencoba untuk mengurangi bentuk-bentuk diskriminasi. Salah satunya adalah dengan cara tidak menyajikan gitu ya, tidak meminta warganya untuk menentukan identitasnya apa gitu. Nah, ini bisa jadi perdebatan juga ya, apakah itu menjadi sebuah kebijakan yang positif akhirnya untuk membendung diskriminasi untuk kaum-kaum marginal yang ada di Eropa gitu. Nah, itu sedikit menurutku ya beberapa perspektif baru gitu, atau setidaknya perspektif menarik yang aku pikir aku ingin bagikan gitu di video ini. Dan nanti kalau misalnya buat teman-teman yang berminat gitu ya melihat laporannya, nanti saya kasih linknya di bawah. Tapi aku pikir laporan itu cukup komprehensif karena menceritakan bentuk-bentuk diskriminasi nggak hanya di dunia sosial, tapi juga dari sisi pekerjaan begitu, ataupun misalnya dari sudut pandang isu-isu keamanan, isu-isu ekonomi sosialnya gitu ya. Oke, itu dulu. Makasih banyak ya udah dengerin. Bye.